Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Maizara Nabila Syafri dengan NIM 22024014035 kelas A1 Program Studi Teknik Informatika. Nah, di video ini saya akan menjelaskan pertanyaan tugas final saya pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem. Baik, langsung saja. Yang pertama, menjelaskan definisi dari flowchart. Nah, flowchart atau dalam bahasa Indonesia disebut bagan alir atau diagram alir adalah sebuah program yang digunakan untuk menggambarkan alur proses, langkah-langkah, dan keputusan dalam suatu sistem atau program secara visual. Setiap langkah atau aktivitas dalam proses tersebut dipresentasikan dengan simbol-simbol grafis standar yang dihubungkan oleh garis atau panah untuk menunjukkan urutan dan hubungan antar langkah. Dengan adanya flowchart, proses yang kompleks dapat divisualisasikan menjadi lebih ringan, ringkas, dan mudah dipahami sehingga memudahkan analisis komunikasi serta mengurangi kemungkinan salah tafsir dalam melaksanakan proses. Nah, di sebelah kanan kita bisa melihat berbagai simbol yang digunakan dalam flowchart, seperti persegi panjang untuk proses, bola ketupat untuk keputusan, dan oval untuk awal dan akhir. Baik, selanjutnya definisi diagram objek dan contohnya. Diagram objek adalah diagram yang menampilkan sebagian atau seluruh struktur sistem pada titik waktu tertentu dengan menggambarkan objek-objek yang ada beserta hubungan di antara mereka dalam sebuah sistem. Diagram ini merupakan salah satu jenis diagram struktural dalam Unified Modeling Language atau UML yang berfungsi untuk memvisualisasikan contoh nyata atau instance dari kelas-kelas yang telah didefinisikan dalam kelas diagram. Dengan kata lain, diagram objek memperlihatkan bagaimana sistem terlihat pada saat tertentu melalui interaksi dan hubungan antara objek yang ada. Pada sebelah kiri ini contoh dari diagram objek yang menggambarkan snapshot atau kondisi pada suatu waktu tertentu dari hubungan antara objek customer dengan beberapa objek order dalam sebuah sistem. Yang pertama ada objek customer 1 customer yang merupakan instan atau objek nyata dari kelas customer yang memiliki atribut yaitu customer ID, customer name, dan customer phone. Kemudian terdapat 3 objek order yang masing-masing merupakan instance dari kelas order. Misal order 1, order 2, order 3 yang memiliki atribut order no dan order amount. Jadi, diagram objek ini menunjukkan contoh nyata atau instance di mana seorang pelanggan bernama Jendo atau customer 1 memiliki 3 pesanan yang berbeda, masing-masing dengan nomor dan jumlah pesanan yang tertentu. Diagram ini membantu memvisualisasikan hubungan antar objek pada satu waktu tertentu dalam sistem. Selanjutnya, proses desain interface. Yang pertama itu menggunakan user scenario, membuat cerita singkat tentang bagaimana pengguna akan menggunakan sistem untuk memahami kebutuhan dan cara mereka berinteraksi. Yang kedua, membuat struktur desain interface, menyusun tata letak atau alur antarmuka secara logis agar mudah digunakan sesuai skenario pengguna. Yang ketiga, membuat prototype, membuat contoh awal tampilan antarmuka yang bisa dicoba untuk melihat atau menguji desain. Yang keempat, evaluasi, mengujikan prototype kepada pengguna untuk mendapatkan masukan dan memperbaiki desain agar lebih baik. Nah, selanjutnya pengertian dan tujuan UML. Yang pertama, pengertian UML. Unified Modeling Language atau UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek.
UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perencanaan, dan pendokumentasian sistem baru, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Nah, kedua tujuan. Yang pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atas sebagai bahasa pemodel visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Yang kelima, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Dan yang keenam, berguna sebagai blueprint. Jelas ini artinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Nah, selanjutnya, definisi use case dan contohnya. Use case adalah deskripsi fungsi atau perilaku sebuah sistem dari sudut pandang pengguna atau aktor. Nah, use case menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu melalui serangkaian langkah atau skenario. Use case biasanya digunakan untuk memodelkan kebutuhan atau aktivitas lama dalam sebuah sistem secara sederhana dan mudah dipahami. Use case merupakan bagian dari UML yang memvisualisasikan hubungan interaksi antar pengguna atau aktor dengan sistem melalui diagram use case. Diagram ini membantu menjelaskan proses bisnis antara bisnis, urutan aktivitas, dan kebutuhan sistem dari perspektif pengguna. Nah, adapun contoh dari use case ini menggambarkan interaksi antara beberapa aktor seperti siswa, anggota, dan petugas dengan sistem perpustakaan. Nah, aktor siswa dan anggota. Aktor siswa dan anggota dapat melakukan pendaftaran, membaca buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Nah, kemudian aktor petugas berperan dalam proses pendaftaran, peminjaman, pengembalian, pengelolaan denda. Pendaftaran. Siswa dan petugas terlibat dalam proses pendaftaran anggota baru. Membaca buku, siswa dan anggota dapat membaca buku di perpustakaan. Meminjam buku. Siswa dan anggota dapat meminjam buku. Proses ini melibatkan petugas. Mengembalikan buku. Siswa dan anggota dapat mengembalikan buku yang dipinjam. Proses ini juga melibatkan petugas. Kemudian denda. Denda muncul sebagai ekstensi dari proses pengembalian buku. Artinya, denda hanya terjadi jika ada keterlambatan atau pelanggaran saat pengembalian buku. Nah, hubungan use case. Pada bagian include antara meminjam buku dan mengembalikan buku menandakan bahwa setiap peminjaman pasti akan diakhiri dengan pengembalian buku. Kemudian extend antara pengembalian buku dan denda. Berarti fitur denda hanya dijalankan jika ada indikasi tertentu, misal pengembalian buku terlambat. Jadi, diagram ini memperlihatkan alur utama layanan perpustakaan mulai dari pendaftaran, membaca, meminjam, mengembalikan, hingga kemungkinan terkena denda, serta siapa saja aktor yang terlibat di setiap prosesnya. Selanjutnya, pengertian activity diagram dan contohnya. Nah, activity diagram adalah diagram yang memodelkan aliran aktivitas atau alur kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Diagram ini menggambarkan urutan aktivitas dari awal sampai akhir, termasuk percabangan, aliran paralel, dan aliran iteratif dalam proses tersebut. Secara lebih teknis, activity diagram adalah bagian dari UML yang menunjukkan aspek dinamis dari sistem, seperti logika prosedural, proses bisnis, dan aliran kerja. Diagram ini menggunakan elemen-elemen seperti aktivitas atau activity, tindakan atau actions,
simple control atau control nodes, simple object atau object nodes, dan tepi aktivitas atau activity edges yang dihubungkan dengan panah untuk menunjukkan urutan dan aliran kontrol dalam sistem. Tujuan utama activity diagram untuk menangkap tingkah laku dinamis sistem dengan menunjukkan aliran pesan dari suatu aktivitas ke aktivitas lain, membantu memahami proses secara keseluruhan, dan memodelkan kebutuhan bisnis serta fungsionalitas sistem. Diagram ini juga berguna dalam fase analisis dan desain untuk mengilustrasikan alur kejadian dan perilaku operasi. Nah, adapun contoh aktivitas diagram yang menggambarkan proses login pada sistem e-learning yang melibatkan dua pihak, yaitu siswa dan guru, dan sistem e-learning. Diagram ini menjadi dua swimline atau kolom yang memisahkan aktivitas antar pengguna, siswa guru, dan sistem e-learning. Baik, yang pertama itu proses dimulai dari pengguna, siswa, dan guru. Kemudian pengguna melakukan aksi untuk masuk ke aplikasi. Selanjutnya, sistem menampilkan form login kepada pengguna. Kemudian, pengguna mengisi username dan password pada form login yang disediakan. Nah, sistem melakukan pengecekan kepada username dan password yang masukkan benar atau salah. Jika data tidak benar atau salah, sistem akan tetap menampilkan form login dan meminta pengguna mengisi ulang username dan password. Kemudian jika benar, sistem menampilkan menu utama e-learning pada pengguna yang berhasil login. Kemudian proses login selesai. Nah, diagram ini memodelkan proses login secara sederhana dan jelas, mulai dari pengguna membuka aplikasi hingga berhasil masuk ke menu utama. Jika login gagal, pengguna harus mengulang proses pengisian username dan password. Nah, selanjutnya pengertian dan manfaat sequence diagram. Pertama, pengertian. Sequence diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk memodelkan interaksi antar objek dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menggambarkan bagaimana objek-objek di dalam sistem saling berkomunikasi melalui pesan-pesan atau message secara berurutan untuk menjalankan suatu proses atau skenario tertentu. Sequence diagram menampilkan objek-objek yang terlibat, biasanya digambarkan secara horizontal di bagian atas diagram, dan urutan pesan yang dikirimkan di antara objek-objek tersebut digambarkan secara vertikal dari atas ke bawah sesuai urutan waktu. Kemudian manfaat. Yang pertama, sequence diagram membantu memvisualisasikan bagaimana objek-objek saling berinteraksi dalam menjalankan suatu proses sehingga memudahkan pemahaman alur sistem. Yang kedua, diagram ini sangat berguna dalam tahap analisis dan desain perangkat lunak karena dapat mengidentifikasi kebutuhan interaksi antar objek dan memastikan semua skenario telah tercover. Yang ketiga, sequence diagram menjadi dokumentasi penting yang dapat digunakan oleh tim pengembang, tester, maupun stakeholder lain untuk memahami cara kerja sistem. Yang keempat, dengan melihat interaksi yang terjadi, pengembang dapat menentukan kelas dan metode apa yang dibutuhkan dalam implementasi sistem. Yang kelima, sequence diagram menjadi alat komunikasi yang efektif antar analisis, desain, development, dan stakeholder lainnya, meminimalisir miskomunikasi. Nah, mungkin hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.